Trinitas itu baru ditemukan oleh seorang kaisar bernama Theodosius tahun 380. Waduh, celaka banget. Ini kalau ada orang yang sampai bilang begini, ini tuh ngawur. Ngawur sengawur-ngawurnya. Karena pendeta dimanapun itu tahu bahwa konsep Trinitas itu sudah ada sejak abad pertama. Paling mudahnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang pasti adalah tidak ada varian tekstual atau tekstual varian dari manuskrip-manuskrip Matius pasal 28 ayat 19 ini. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipertentangkan bahwa sejak abad pertama dari perjanjian baru sendiri, entahkah penulis Matius, Markus, Lukas, dan tentu saja Yohanes, bisa kita temukan bahwa sudah ada yang namanya formula Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, Yesus mengungkapkan konsep Trinitas ini. Ingat ya, Yesus mengungkapkan konsep Trinitas ini sewaktu dia di dunia. Matius 28 ayat 18-19, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Coba perhatikan di kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukankah ini konsep Trinitas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri sewaktu dia hidup? Salah satu ayat palsu. Ayat palsu yang ada di Alkitab. Ayat apakah itu? Ini adalah ayat yang cukup terkenal. Tapi masih banyak orang yang belum tahu bahwa ayat ini ternyata adalah ayat yang tidak asli. Yaitu ayat yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Ayat Injil Matius pasal 28 ayat 19. Disinyalir dan diduga sangat kuat. Ini adalah ayat palsu. Wah, nggak main-main. Yang ngomong ini Franciscus Donald Ignatius, adiknya Yesus Kristus. Weh, adiknya Yesus Kristus memberitahu seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia, bahwa Injil Matius pasal 28 ayat 19 sesungguhnya adalah palsu. Nah, siapakah mereka yang berani ngaku-ngaku sebagai Kristen, tapi sesungguhnya ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang di Alkitab, ya, tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang asli, tidak sesuai dengan ajaran para nabi dan para rasul, ya. Mereka itu adalah para guru-guru, pengajar-pengajar, ya, pendeta-pendeta doktrin Tritunggal, ya, pengajar-pengajar doktrin Trinitas atau Tritunggal, yang sering menuduh orang yang lain sebagai barang siapa yang tidak percaya konsep Allah Tritunggal adalah sesat, bidat, masuk neraka. Nah, itulah mereka. Kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus, yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh Theos, dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengaco kata ini. Allah ini tunggal kan, menyiratkan tunggal. Sedangkan di perjanjian lama, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengaco sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan Theos diterjemahkan Allah. Apa nggak kacau nih? Kacau, saudaraku. Sebenarnya di sini kacau. Nah, Theos ini Bapak di surga. Saudara membaca di Alkitab, di semua surat rasul-rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 Theos. Nah, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca.
Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara, berat. Karena konsep orang sudah salah. Konsep orang sudah salah. Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar juga punya kuasa. Aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah. Kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Mustahil Tritunggal diurapi Roh Kudus. Kalau ada pendeta berkoar-koar di luar sana, Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mari datanglah Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita semua. Wus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Padahal pendetanya penyembah Bapa, mengimani Allah Tritunggal, 3 pribadi dalam satu, 3 hakikat dalam satu. Mustahil Tritunggal diurapi Roh Kudus. Ya, mustahil. Jadi Anda ditipu mentah-mentah. Anda yang memang Tritunggal Maha Sesat, berkali-kali saya ngomong penyembah Allah 3 biji, ya Allah yang punya biji 3, terus kalian cuma maki-maki toh, maki-maki itu dosa loh. Saya tahu otakmu nggak nyampe. Hukuman untuk penyembah berhala adalah tidak masuk ke dalam kerajaan surga alias 100% masuk neraka. Penyembah Allah dan Tuhan di surga yang jumlahnya juga banyak, yaitu penyembah Allah berbiji 3, penyembah Allah kesatuan, penyembah Allah oneness, penyembah unity God, penyembah Tritunggal. Hukumannya sama, tidak masuk ke dalam kerajaan surga alias 100% masuk neraka. Anda yang masih menyembah Allah 3 biji dijamin masuk neraka, sama saja kamu menyembah berhala. Dasar negara kita itulah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada aliran Kristen, Allahnya ada 3, Tritunggal tidak Pancasila. Tritunggal bubarkan saja, Tritunggal tidak pernah esa, tidak alkitabiah. Allahnya ada 3, Tritunggal karangan manusia.